teman-teman, jumpa lagi bersama saya Messi Nulania di sini. Oke. Baik, kita masih tetap membahas tentang bahasa Indonesia atau kuliah bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian ilmiah yang dikerjakan oleh teman-teman kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Rahmadayanti Putri Puspitasari, Ananda Najla Syakira Putri, Muhammad Fikri Pawas Mahyuni, Destisari Nur Ramadana Putri, Wijaya Agus Haryanto. Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ya. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa. Ya, pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu proposal penelitian ilmiah. Sebelum kita tahu apa proposal penelitian ilmiah, kita harus tahu apa itu proposal dulu. Ya, proposal berasal dari kata propose dalam bahasa Inggris yang berarti mengajukan atau bisa diartikan sebagai permohonan. Proposal penelitian adalah suatu dokumen yang mana dihasilkan dari proses penelitian oleh seorang secara rinci, terstruktur, dan ilmiah. Selain terperinci, terstruktur, dan ilmiah, dan mampu dipertanggungjawabkan kemurnian atau keabsahannya dengan legal dan benar. Oke, proposal ilmiah disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah, sehingga sudah sebaiknya proposal yang diajukan menggunakan kalimat yang sesuai dengan tujuan proposal yang dibuat. Oke, secara umum dan dasar, sistematika penulisan sebuah proposal penelitian terdiri dari 7 kumpulan informasi di bawah ini. Yang pertama, nama atau judul dari proposal. Proposal itu harus memiliki judul dan namanya dulu. Yang kedua, pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Oke, yang ketiga, dasar-dasar teori. Dasar-dasar teori apa saja yang kita gunakan masukkan di dalam proposal ilmiah tersebut. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Metode apa saja yang kita gunakan itu juga kita harus tahu apa. Yang kelima, jadwal pelaksanaan kegiatan. Kita harus membuat jadwal pelaksanaan kapan kita melakukan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Oke, daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Itu nama-nama orang itu juga perlu agar tahu siapa saja yang menyusun proposal tersebut. Yang ketujuh, rincian seluruh kegiatan. Langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Yang pertama, halaman dan judul. Halaman dan judul dalam membuat proposal penelitian dan skripsi berada sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang tidak boleh menggunakan penjelasan bersifat opini, melainkan melampirkan sumber yang valid dan scientific, sehingga akan lebih membuat ketegasan yang baik. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diambil dari permasalahan atau tema yang akan diteliti. Yang keempat, batasan masalah. Proposal penelitian dan skripsi juga harus mempunyai dan menetapkan batasan masalah yang akan diteliti untuk menghindarinya dari terlalu bertele-tele. Yang kelima, tujuan penelitian. Setiap penelitian mempunyai tujuan tersendiri yang harus dibuat secara rasional dan persuasif agar apa yang menjadi tujuan bisa menarik khususnya untuk pembaca. Yang keenam, manfaat penelitian. Membuat proposal penelitian dan skripsi harus mempunyai manfaat yang jelas, serta penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, landasan teori. Pada bagian landasan teori ini berisi tentang landasan yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat proposal penelitian dan skripsi ini. Yang kedelapan, metode penelitian. Memilih metode penelitian yang sesuai merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian.
Semua harus disajikan secara rinci dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada tahap penyelesaian dan rumusan masalah yang diteliti. Yang ke-9, struktur kerangka laporan. Pada struktur penulisan dari kerangka laporan ini berisi tentang poin-poin yang penting yang menjadi pokok bahasan dalam proposal penelitian ini. Yang ke-10, daftar pustaka. Halaman daftar pustaka dalam membuat proposal penelitian dan skripsi tentunya sama dengan daftar pustaka pada makalah pada umumnya. Semua sumber data yang menjadi rujukan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai penguat pada sidang akhir. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat proposal penelitian. Yang pertama, dalam penulisan daftar pustaka, bila mengambil sumber internet, harus ada nama-nama penulisnya dan organisasinya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Yang ketiga, kejelasan dan ketepatan isi menggunakan kata-kata atau istilah yang tepat. Yang keempat, perhatikan penulisan daftar pustaka dan penyitiran. Yang kelima, dalam penulisan hipotesis tidak perlu ada tinjauan pustaka. Yang keenam, dicantumkan penelitiannya berapa lama dan frekuensi pengambilan datanya. Yang ketujuh, tujuan hipotesis dan rumusan masalah harus sejalan. Yang kedelapan, paragraf yang kohesif dan koheren serta paragraf yang padu. Yang kesembilan, kalimat efektif dan tidak ambigu. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang tepat atau penjelasannya terlalu cepat, saya akan mencoba di video selanjutnya untuk lebih memperhatikan tempo karena memang gaya bicara saya agak sedikit terlalu cepat ya. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai jumpa.